warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa saniha an tu'mina bi malaikatihi. Adapun yang kedua daripada 6, betul, yaitu bahwa engkau beriman kepada para malaikatnya Allah, bi an ta'taqida annahum ajsamun nuraniyatun, dengan bahwa meyakini oleh kamu akan bahwa malaikat itu adalah jisim yang bangsa cahaya, latifatun yang halus, laisu dzukuran, tidaklah mereka itu laki-laki, wala inasan, dan tidaklah perempuan, wala khunasa, dan tidak pula banci. La abalahum, tiada ayah bagi malaikat, wala ummalahum, dan tiada ibu bagi malaikat. Shadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala, mereka itu benar pada apa yang mereka beritakan dengannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. La yakuluna, mereka tidak makan, wala yashrabuna, dan mereka tidak minum, wala yatanakahuna, dan tidak menikah mereka, wala yatawaladuna, dan tidak beranak binak mereka, wala yanamuna, dan tidak tidur mereka, wala tuktabu a'maluhum, dan tidak dicatat amalan-amalan malaikat, li'annahumul kuttabu, karena bahwa mereka itu pencatat-pencatat amal manusia. Wala yuhasabuna, dan tidak dihisab malaikat, li'annahumul husabu, karena bahwa malaikat itu adalah yang menghisab. Wala tuzanu a'maluhum, dan tidak ditimbang amal-amal malaikat, li'annahum la sayyi'ata lahum, karena bahwasanya malaikat itu tidak ada dosa bagi mereka. Wa yuhsyaruna ma'al jinni wal insi, dan dikumpulkan malaikat bersama jin dan manusia. Yashfa'una fi usati bani Adam, mereka memberi syafaat pada pendosa-pendosa anak cucu Adam. Wa yarahumul mu'minuna fil jannati, dan melihat akan malaikat oleh orang-orang mukmin di dalam surga. Wa yadkhulunal jannata, dan masuk malaikat ke surga. Wa yatanawaluna ni'mata fiha bima syaa Allah, dan mendapatkan malaikat akan nikmat di dalam surga dengan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Lakin qala Ahmad As-Suhaimi, tetapi berkata oleh Imam Ahmad As-Suhaimi, waja'a an mujahidin ma yaqtadi annahum la yakuluna fiha wa la yashrabuna wa la yankihuna, dan datang berita dari Imam Mujahid oleh sesuatu yang menuntut akan bahwa mereka malaikat yaitu tidak makan di dalam surga, wala yashrabuna, dan tidak minum, wala yankihuna, dan tidak menikah, wa annahum yakununa kama kanu fid dunya, dan bahwa mereka malaikat yakununa, yaitu ada oleh malaikat sebagaimana tadinya ada malaikat yaitu di dunia. Wa hadza yaqtadi annal hura wal wildana kadzalika, adapun ini la yakuluna, yaitu menuntut akan bahwa bidadari dan wildan yaitu seperti demikian itu tidak makan, tidak minum, dan tidak menikah di surga. Intaha, selesai.
pendapat Imam Ahmad Suhaimi. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas rukun iman yang 6 dan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu percaya kepada malaikat. Penyebutan malaikat pada nomor 2, sementara Rasul pada nomor 4, ini tidak menunjukkan bahwa malaikat lebih tinggi dari Rasul. Tidak. Penyebutan ini tidak memberikan indikasi bahwa malaikat pangkatnya lebih tinggi dari Rasul. Tidak. Penyebutan ini adalah penyebutan urutan bagaimana proses wahyu dari Allah kepada manusia. Maka susunannya kayak begini. Allah perintahkan malaikat bawa wahyu berupa kitab-kitab Allah nomor 3, diberikannya kepada para rasul nomor 4. Yang inti ajaran Rasul 2, pertama mengingatkan tentang hari kemudian, dan kedua bahwa di dunia ini sudah ada skenario yang diatur oleh Allah, maka kita kudu percaya adanya takdir. Singkatnya begitu urutan ini. Jadi yang kedua, saudara, seorang mukmin, manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di hatinya keyakinan yang kuat tentang para malaikat Allah. Ini masalahnya rukun iman. Apa maksudnya percaya kepada malaikat itu? Pengertiannya satu, seorang mukmin yang mukallaf wajib yakin dalam hatinya bahwa malaikat itu benar adanya. Ada namanya malaikat. Itu satu. Kita wajib yakin, seyakin-yakinnya ada namanya makhluk Allah tuh malaikat. 2, kita wajib yakin malaikat itu adalah hamba Allah yang dimuliakan. Dia bukan Tuhan, tapi dia makhluk Allah kayak kita. Cuman dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, malaikat itu wajib kita yakini tercipta dari cahaya. Kalau kita dari tanah, asalnya Nabi Adam. Kalau jin dari api. Begitu iblis. Malaikat dari cahaya. Maka biar gede kayak apa, cahaya itu enggak bisa kita pegang. Ini kan ada cahaya, kita pegang yang berasa tangan. Maka malaikat itu dari cahaya, bukan dari unsur tanah kayak kita. Sehingga karena malaikat dicipta dari cahaya, dia jismun latif, jisimnya halus, cahaya itu halus, nggak bisa kita pegang. Ini ada cahaya, kita pegang yang berasa tangan, karena cahaya mah halus. Malaikat itu dari cahaya. Oleh karena malaikat itu dicipta dari cahaya, maka struktur segalanya berbeda dengan kita. Kita wajib yakin. Keempat,
malaikat tidak berkelamin, tidak laki, tidak perempuan, apalagi banci. Tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan tidak ada keterangan di dalam hadis-hadis yang sahih yang menyatakan malaikat berjenis kelamin. Tidak ada. Namun malaikat ini bisa berbentuk dengan rupa-rupa yang cakep. Kadang berbentuk manusia, begitu, dengan bentuk laki-laki, sehingga dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila ada seorang manusia mengatakan malaikat itu jenis kelaminnya laki-laki, maka tidak kafir, tidak keluar dari Islam, tapi fasik, berdosa besar, sebab mengatakan sesuatu yang tidak punya dalil. Jadi bila ada orang mengata malaikat itu jenis kelaminnya laki-laki, berdosa besar tapi masih muslim. Namun bila ada orang mengatakan malaikat itu perempuan, apalagi banci, maka orang itu detik itu juga jadi kafir. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inasa. Orang-orang kafir menuduh malaikat itu perempuan. Kata Quran, asyahidu khalqahum, kata Allah, apa mereka waktu saya cipta dia lihat? Satuktabu syahadatuhum, akan saya catat tuduhan mereka. Kafir kalau orang mengata malaikat itu perempuan. Banci apalagi. Sunni, malaikat tidak ada gender, laki atau perempuan. Kelima, malaikat ini dicipta oleh Allah, kita wajib yakini tanpa ayah, tanpa ibu, karena dia berbeda dari sifatul bashar. Malaikat itu tidak sama dengan kayak kita orang. Malaikat enggak ada abahnya, enggak ada ibunya, enggak ada. Dia tidak berkelamin laki, tidak berkelamin perempuan, turunannya memang karena dia enggak ada ayah, enggak ada ibu. Dan malaikat ini wajib kita imani seluruh yang disampaikan A sampai Z benar adanya. Malaikat, karena Allah katakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah durhaka sama Allah, selalu patuh sama Allah. Maka apa yang dia sampaikan semuanya kebenaran, termasuk Al-Quran yang disampaikan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar semuanya dari Allah. Berikutnya arti iman kepada malaikat. Seorang mukmin wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak menikah,
tidak beranak pinak, tidak pernah tidur. Kita wajib yakin. Intinya malaikat tidak ada sifat manusia. Enggak makan. Jadi enggak ada malaikat yang doyan ongol-ongol, enggak ada. Enggak ada malaikat yang doyan susu beruang, enggak ada. Yang enggak jelas susu sapi gambarnya beruang, keluarnya naga. Jadi bingung. Begitu. Iklannya naga iklannya. Enggak ada malaikat makan, minum, doyan ini, enggak ada. Menikah enggak, tak berjenis kelamin, enggak menikah, tidak beranak pinak, ayah yang enggak ada ibu, enggak ada beranak pinak, dan enggak pernah tidur. Kerjaannya apa? Ibadah. Malaikat itu mengabdi, mengikuti perintah Allah. Makanya kenapa Nabi itu harus manusia? Karena kita kalau Nabi itu malaikat repot. Malaikat ibadah terus, wajar dong, kagak doyan makan, mancing kagak ngerti, begitu main sepeda orang, wajar aja. Kalau dia ibadah mulu, ini nggak bisa buat contoh. Nyontok tuh kudu sama. Nabi manusia, nyontohnya gampang, manusia. Dia nikah, bagaimana dia nikah, berumah tangga, bagaimana berumah tangga, beranak, bagaimana ngurus anak. Itu ada. Nyontohnya gampang. Kalau malaikat nggak bisa kita nyontoh dia. Oleh karena dia dicipta dari cahaya, patuh, tidak ada nafsu malaikat. Yang ada cuman akal doang, sehingga patuh sekali amal. Kalau kita ada nafsu, sehingga perang antara nafsu dan akal kita. Akal bakal muncul kalau ada masalah. Dagang lagi rugi, pengen tahajud, ingat Allah. Kalau lagi untung, ngorok mulu. Ada yang model begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ini perang akal sama nafsu. Kita manusia. Maka bila manusia itu patuh, pangkatnya lebih tinggi dari malaikat. Karena dia punya nafsu. Cuman kalau manusia ini bengal, pangkatnya lebih rendah dari binatang. Karena binatang kasih nafsu, gak ada akal. Maka manusia ini sama dengan binatang, sama pada satu sisi. Maka dalam ilmu mantiq disebut al-insan hayawanun natiq. Manusia itu hewan, sama kayak kambing, sama manusia. Bedanya natiq, bisa berpikir. Natiq, dia bisa berpikir. Kalau selebihnya sama. Lihat aja sapi, pagi pergi ke sawah, siang makan, habis itu bajak sawah lagi, kerja sampai jam 5. Jam 5 pulang ke rumahnya, ke kandang, tidur. Besok pagi begitu, kerja lagi, dohor istirahat, makan, ntar kerja lagi sampai sore. Udah sore pulang lagi ke rumahnya, tidur, besok begitu lagi. Ada manusia yang kayak begitu. Perputarannya enggak ingat zuhur, asar, maghrib, bisa subuh. Hayawan. Doyan makan, ya Allah, baru juga diajak makan sama temennya. Ada yang ngajak lagi, datang lagi. Ada nggak kayak begitu? Manusia emang begitu. Hayawan. Ada nafsu, natiq, ada akal. Manusia itu begitu. Dan kita perang antara nafsu dan akal. Bila akal kita menang, kita patuh. Bila nafsu kita menang,
kita enggak patuh sama Allah. Bang ngaji yuk, malam apa? Malam Rebo. Ya Allah, kerja. Jangan ngajak waktu kerja lah, hari libur lah. Bang ngaji yuk, kapan? Minggu. Di mana? Takwa. Ya, jadwal main sepeda. Begitu. Ada aja alasan. Jadi ini masalah akal. Malaikat beda. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak menikah, dia tidak binak, dia tidak tidur. Jadi enggak ada malaikat yang melek. Ini kayaknya Mikail ini jarang main ke rumah kita. Ini dagangan udah menurun ini. Begitu nyalain Mikail. Aduh, dibilang kagak pernah tidur, dia melengai kagak tidur, malaikat kagak ada yang tidur. Jangan takut rezeki mah dicatat. Maka hidup kita ini kalau percaya kepada malaikat dengan benar-benar percaya, hidup kita tenang, saudara. Beneran. Kenapa tenang? Orang ngomongin kita, apa kayak yang diomongin? Dicatat sama malaikat. Dicatat enggak? Catat. Kan udah enak ada yang bantuin dia nyatet. Nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya sudah, kita fokus saja nyari Allah, biar dekat. Udah ada yang bantuin kita. Itu malaikat. Duit kita ada yang nyolong, ada catatannya di malaikat, ada. Anggap aja jenggot dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Banyak, ini mau banyak, begitu aja. Biar enggak pusing dalam hidup, ada malaikat yang nyatet. Nanti di akhirat 1000 rakaat sholat dia buat kita, dari 1000 duit kita yang dicolok. Apalagi kalau jutaan, lumayan nambahin ganjaran buat kita. Di dunia Allah ganti, nggak usah. Jadi kita biar tenang. Ada malaikat Mikail, itu malaikat kalau bahasa kita orang Departemen Keuangan dan Sosial, bansos. Ini ada di Mikail. Kalau kita masih hidup, pastikan rezeki kita di Mikail aja masih, apalagi di Allah. Jangan takut. Ada. Pandemi cuman nyekat kerja doang di bodi luhur, nyekat doang, tapi tidak bisa membatasi rezeki kita. Kagak bisa. Sebab Allah ada Mikail. Enggak keliru bagi rezeki. Jangan takut, fokus sama Allah aja. Wong rezeki aja ada pemiliknya. Ada pemiliknya enggak? Siapa? Kalau Allah ya Allah aja fokus. Enggak usah terombang-ambing. Ini PPKM sampai kapan ya? 7 hari nambah, habis 7 hari 14 hari, habis 14 40 100 haul. Enggak usah, biasa aja. Jadi kita nggak usah terombang-ambing sana sini. Mau ngapa? Karena ada malaikat. Begitu. Tapi jangan sampai kita orang di majelis ngangguk-ngangguk. Iya juga sih, pas keluar puyeng lagi. Ada nggak yang kayak begitu? Ini bagaimana ini? Enggak nempel ini. Jadi kita orang ini kudu nempel. Tenang aja. Di Mikail masih banyak rezeki kita. Masih banyak. Selama kita masih hidup, yakini rezeki kita masih banyak. Hari ini dagang rugi, besok untung. Begitu harus taruh di hati. Karena bukan kiamat. Begitu. Mungkin dari sisi uang rugi, tapi masih dikasih sehat. Ada teman kita dikasih untung banyak, masuk ICU. Kan habis duitnya. Mau dikasih duit 2 miliar masuk ICU? Toga. Kan dibagi ya mau. Malaikat ini nggak ada yang tidur.
Jadi kita orang ini kayak artis, saudara, kayak artis. Dia nyoting kita, Rokib Atid nyoting aja kemana itu, bikin film biar kita kagak nyatet, dicatat ada filmnya, dan nanti itu film diputar di akhirat yang sudah tidak ada lembaga sensor. Kagak ada di akhirat lembaga sensor film, utuh apa adanya. Sampai ada orang tuh, dia lihat film itu orang ngapain itu malam Rebo, duduk nyender ngantuk. Siapa lagi ya, kita ya, kan yang pelakunya kita, begitu. Enggak ada, semuanya ada filmnya ada. Jadi tenang aja. Karena itu kalau pengen filmnya ini menarik semua, mumpung masih hidup, yang jelek-jelek dipotong, cekrek, buang, namanya taubat. Buang, sambungin rule yang bagus-bagus. Itu menarik. Udah dah, bengal mau zaman dulu. Masa Allah kasih peringatan tsunami udah, banjir udah, kebakaran udah, nggak sadar-sadar sampai dikirim juga namanya corona, masih kagak bangun juga tuh jiwa untuk deket sama Allah. Mau cara apa lagi? Allah mau nyadarin kita biar deket sama Allah. Mau cara apa? Cara banjir sudah, gempa sudah, tsunami sudah. Sebagai nyubit kita jiwa yang tidur biar melek, dikirimlah namanya wabah corona, masih juga kita nggak mau deket sama Allah. Mau cara apa? Apa kudu Jibril teriak sehingga mati semua orang lalu kiamat? Apa mau nunggu begitu? Sudah saatnya wabah ini menyadarkan kita betapa penting dekat dengan Allah. Jangan sampai kita mati kena wabah jauh dari Allah, ke masjid kagak, apa kagak, mau ngapain? Suul khotimah bisa kita kudu dekat lama Allah. Jangan sampai tauhid ini goyang-goyang sehingga penerapan hidup tak benar. Dari rumah 2 kilo menuju At-Taqwa naik motor, boncengan rapat, ya Allah begini udah kayak cewek sama cowok aja. Sampai masjid renggang, pulang rapat lagi. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi kita ini tauhid nih harus duduk biar kita jelas dalam jalanin hidup. Jelas. Kadang lucu disegat jalanan, sampingnya bisa. Jadi corona itu lucu juga. Dikata waras rada-rada, kan banyak beredar tuh. Kita lihat itu di YouTube. Aduh ini. Tapi begitulah hidup. Buat jadi hiburan aja lah. Lucu juga ya begitu. Repot juga. Ini kalau sampai 3 tahun anak kita SMP, sekolah kagak dapat ijazah. Ngeri, ini Pak Guru ini bingung. Yang dia bingung tuh mikirin reuni sama siapa dia, nggak kenal reuni apa online juga. Ya besar. Iya begitu dah. Habis mau bagaimana? Emang penanganannya begitu. Jadi repot juga. Malaikat ini tugasnya ngabdi sama kita. Biar apa? Biar kita ini ngabdi sama Allah totalitas. Enggak usah dipikirin orang mau ngomong apa, kayak yang penting kita bergerak pada jalur-jalur agama. Jalanin aja. Namanya manusia punya mulut ngomong, biarin. Kita jalan aja. Ada malaikat yang nyatet. Nggak usah kita bingung dalam jalan hidup. Dan wajib kita yakini buat malaikat tidak ada hisab, tidak ada ditimbang amal, tidak ada dicatat amal. Malaikat ini nggak ada yang nyatet amalnya. Yang baca tasbih
dari sejak diciptakan. Ada yang sholat terus, ada yang zikir terus. Malaikat enggak berhenti, enggak dicatat, enggak. Kenapa? Karena dia yang nyatat. Dia yang nyatat, maka enggak dikasih tugas nyatat, enggak dicatat amalan mereka. Wong patuh. Kenapa manusia kudu dicatat? Iya, manusia ada melengnya. Tidak ada dihisab di akhirat, amalan malaikat enggak ada. Kenapa? Karena mereka yang bantuin ngisab Allah kepada kita. Amalannya enggak ditimbang, enggak ada amal buruknya, baik semua apa? Kalau udah bagus semua mau ngapain? Begitu, harus diperiksa. Yang diperiksa ini yang bakal bermasalah. Tapi apakah malaikat akan digiring nanti di akhirat sesudah kematian? Iya, sama. Bakal digiring menuju padang mahsyar, tapi tidak untuk dihisab, tidak untuk ditimbang amalnya. Tidak. Uang dicatat aja enggak, maka hisab enggak ada, ditimbang. Kalau kita dicatat, maka ada ditimbang, ada dihisab. Apa di antara tugas malaikat? Memberi syafaat, memberi doa, memohonkan ampun sama manusia. Malaikat ngaji nih, kata Nabi yang bilang, innallaha wa malaikatahu la yusholluna ala muallimi annasal khair. Malaikat itu memohon ampun, memohon ampunan buat orang yang pada duduk-duduk belajar ilmu, ngajarin, belajar di majlis taklim nih. Keuntungan terbesar duduk di majlis taklim. Malaikat enggak berhenti. Ya Allah, ampuni dosa si fulan ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa si fulan ya Allah. Ampuni dosa si fulan ya Allah. Ampuni dosa si fulan. Enggak berhenti malaikat. Ketika kita ada di majelis taklim. Tapi masalahnya ngajinya jiping, nguping, masih dapat duduknya doang. Boro jiping, jider, ngaji nyender, masih dapat. Jidur, masih dapat di majlisnya. Yang gurunya lihat, ini kayaknya ngangguk-ngangguk, paham kayaknya tandanya ngangguk-ngangguk. Sama gurunya, dilihat, ada yang netes, terharu kayaknya, terharu. Makin diintip, bukan dari mata, dari mulut, ngeces. Masih didoain sama malaikat. Yang orang mah ngapain ngaji tidur, mendingan di rumah. Itu orang buruk sangka. Malaikat enggak. Ya Allah, ini orang saking capeknya pengen ngaji sampai di majlis tidur. Malaikat akal baik sangka kayak kita. Ada orang tidur di majlis, rumah aja bagus. Malaikat itu memberi syafaat. Ada malaikat yang tugasnya nganterin sholawat. Innalillahi malaikatan sayyahina ala wajhil ard yatlubuna sholata min ummati Muhammad. Ada malaikat yang tugasnya jadi JNE, kurir, nyari-nyari sholawat yang dibaca oleh umatnya Nabi Muhammad, dilaporin nama Nabi Muhammad. Bukan ngelaporin dia doang, ngelaporin nama babaknya dan nama ibunya. Maka kata Al-Imam Asy-Syinkiti, pengarang Adwaul Bayan, di antara manfaat bersolawat kepada Nabi akan dicatat menjadi anak yang bakti sama orang tua. Kalau kita demen solawat, kita dicatat oleh Allah sebagai walad bar, anak yang bakti sama orang tua. Kenapa? Karena ketika solawat dianterin sama Nabi, ya Rasulullah, si fulan namanya Ahmad dari Karangtengah, babanya namanya Muhammad, emak namanya Indut, baca solawat sama engkau nih hari ini nih, dia 500 dia.
Siapa yang tidak girang nama ayah, nama ibu kita sebagai ayah disebut-sebut di hadapan Rasulullah? Itu luar biasa. Nyengir. Andai orang tua kita dikubur, tambah terang kuburannya dengan kita banyak baca sholawat Nabi. Emang begitu? Enggak bisa. Ada malaikat yang tugasnya begitu, baca sholawat. Siapa yang baca semuanya dilampurin aman ini. Itu begitu. Ntar nerangin Nabi, kita nerangin tentang Nabi Muhammad. Bagaimana ntar? Itu begitu. Kalau kita ngebesuk orang sakit, 70.000 malaikat, ya Allah ampuni dosa orang ini, ampuni. Dari jalan rumah menuju rumah sakit, malaikat. Cuman kata teman saya penceramah, rada nganggur belakangan ini malaikat karena enggak besuk-besuk, kagak boleh. Begitu katanya. Ya kagak, tetap kerja, masih banyak yang nengok-nengok. Cuman ada aja orang yang kagak boleh ditengok. Biar tambah parah maksudnya. Enggak boleh ditengok. Justru orang ditengok itu jadi hiburan. Orang lagi sakit itu lagi down. Orang sakit itu perlu dihibur. Orang dia tadi lagi di rumah aja begini-gini nih. Kita datang, Bang, mancing yuk. Ikan betok di rawa Cipondoh. Ya Allah, bagus-bagus sekarang. Lu ya kira-kira aja gue lagi demam nih, tapi cakep Bang. Mulai mikir, ntar ya biar ada mendingan dulu nyari cacingnya. Tuh begitu. Udah mulai hilang tuh. Diajak ngobrol itu mulai sembuh. Tadi tengok kagak boleh, apa tambah parah. Begitu. Tengok. Kayak begitu. Ini nggak boleh. Lah dokter juga sama, manusia bisa tertular juga. Perawat bisa sama, manusia kayak gitu. Emang dia malaikat kagak tertular kan sama. Dia boleh, kita boleh lah. Sama lah. Begitu manusia. Sama. Tapi lagi begini ya, kalau orang sakit ini nggak boleh tengok, telepon nggak boleh. Mana yang nungguin perawat kenal kagak, mau nyuruh sungkan, dia lapar biasa di rumah dia ambil minum, mau nyuruh ambil minum dia bingung. Malah sebelahnya lagi, dia tambah bingung aja dia. Ini Israel udah dekat nih, begitu tambah stres beneran. Kalau kurang-kurang kuat kita, dan kita tidak bisa melihat malaikat di dunia kecuali Nabi dan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nggak bisa kita lihat malaikat kecuali Nabi, karena malaikat dari cahaya. Jadi ini petromak, saudara. Kita nggak usah ngomong malaikat, petromak. Tengah jam aja matanya begini nih, kagak lihat. Itu yang apinya, yang cahaya cuma berapa watt doang, apalagi malaikat. Maka malaikat nggak bisa dilihat kecuali oleh Nabi dan orang-orang yang dipilih oleh Allah, seperti Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah. Ditawari sama Nabi, Ibnu Abbas, ente mau minta apa sama Nabi? Kan guru mau doain sama murid. Ibnu Abbas bilang, Nabi, saya pengen lihat malaikat. Ini permintaan berat, mintanya enggak. Tapi emang begitulah orang-orang dulu. Kalau kita dagangan biar laris, Nabi. Kalau kita mau begitu aja, enggak jauh dari itu. Pengen lihat malaikat, kata Nabi, enggak bisa Ibnu Abbas. Orang biasa kalau bukan Nabi lihat malaikat nggak bisa. Andai diizinkan oleh Allah jadi buta matanya. Kalau lihat malaikat buta. Kata Ibnu Abbas, enggak apa-apa Nabi, saya buta, yang penting saya lihat malaikat. Tapi kalau boleh mohon, kalau udah tua aja. Kalau udah tua baru buta. Tapi kalau muda jangan saya.
ketemu 2 kali yang malaikat Jibril. Ibnu Abbas pas tua umur 50-an buta. Ibnu Abbas kagak mengapa, ilmu udah banyak, buta juga. Begitu. Udah kan janji Nabi buta. Iya, enggak ada madhar nih. Tidak membahayakan akan daku dengan butanya mata kepala. Yang penting mata kalbuku masih pelek. Sebab mata kalbu bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh mata kepala. Ibnu Abbas buta sampai wafat. Sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan, doanya buta-buta. Karena tidak bisa manusia biasa memandang malaikat kecuali Nabi. Karena Nabi memiliki cahaya kuat. Kita berbenturan cahaya dengan cahaya nggak kuat. Tapi nanti di surga kita bisa lihat wujud malaikat. Di surga bisa. Cuman jangan, gue pengen lihat malaikat, jangan. Saya kurang setuju. Yang ada di otak kita, bagaimana caranya biar masuk surga? Itu dulu. Gimana mau lihat malaikat, masuk aja kagak. Maka kita biar masuk surga dulu dah. Begitu. Tapi wajib kita imani, nanti di surga kita bisa lihat malaikat. Moga kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Karena malaikat juga masuk surga. Dia dapetin kenikmatan banyak dari Allah. Cuman bedanya malaikat sama kita, tetap malaikat mau karena dia dari cahaya, di surga enggak makan, di surga enggak minum, di surga enggak menikah, biasa kayak di dunia. Kalau kita mau nanti di surga makan, apa aja bisa. Menikah, paling miskinnya muslim masuk surga. Ini kabar gembira. Paling miskinnya, ini miskin, paling kereknya orang masuk surga. Itu dia punya tanah seluas bumi ini 7 kali lipat. Bumi ini, kira-kira bumi ini ada berapa meter ya? Bumi itu 7 kali lipat. Itu paling miskinnya orang miskin. Jadi kalau kita miskin ntar juga kaya, nggak usah stres. Orang 7 bumi ama bini paling miskinnya muslim, bininya paling miskin 7. Itu paling miskin di surga. Itu yang miskin. Waduh, kalau yang kaya mau nggak ada hitungannya. Apalagi orang yang tukang baca sholawat. Itu 1 sholawat 1 bini bidadari di surga. Tinggal dihitung aja, yang penting khusyuk baca sholawat. Itu begitu sudah. Itu malaikat, dan itu wajib kita yakini. Kepercayaan kita kepada malaikat ini supaya hidup kita tenang, supaya hidup kita tidak bingung. Jadi malaikat itu ibarat manusia. Ini mah Allah nggak bisa diumpamakan biar mudah dicerna. Departemen ada departemen pendidikan dan agama, ilmu Jibril, bas urusannya. Yang ngasih ilmu, ngaji bisa paham, ngaji kagak ngerti, bukan enggak paham. Jauh sama Jibril dia. Ngaji rezeki Mikail. Ini bagian-bagian malaikat. Entar kita bedah nama-namanya, siapa yang paling tinggi daripada malaikat. Begitu. Ini namanya keimanan seorang muslim terhadap malaikat Allah. Quran catat, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Rasul dan orang mukmin percaya kepada Allah, wa malaikatihi percaya adanya malaikat Allah,
dengan sifat-sifat dan ciri-ciri ini. Segini bacaan kita tutup. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallah.